di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berpikir atau thinking dan keterampilan bertindak atau psikomotor. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan berpikir terlebih dahulu. Nah, keterampilan merupakan kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, atau kreativitas dalam melakukan maupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna untuk menghasilkan suatu nilai dari hasil pekerjaannya. Sedangkan berpikir, menurut Khadijah 2014, merupakan suatu proses di mana terjadi pemerolehan suatu informasi secara kognitif untuk menentukan ide-ide baru yang dapat memunculkan suatu kreativitas. Nah, jadi keterampilan berpikir merupakan suatu keterampilan dalam menyatukan sikap-sikap, pengetahuan, maupun keterampilan-keterampilan untuk membentuk lingkungan yang lebih efektif. Nah, keterampilan berpikir juga merupakan proses dari kognitif yang akan dirasakan seseorang apabila mereka dihadapkan pada suatu masalah dan situasi yang harus dipecahkan ke dalam langkah-langkah yang nyata, kemudian digunakan untuk berpikir. Nah, dengan keterampilan berpikir ini akan membantu kita untuk dapat mengenali masalah, mengidentifikasi masalah dalam menghadapi situasi yang harus diselesaikan. Nah, keterampilan berpikir juga umumnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Tingkat kemampuan berpikir menurut Bloom dengan mengelompokkan proses yang digunakan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang terdiri dari dimensi pengetahuan dan dimensi proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang memiliki tujuan untuk mencari solusi dengan menggunakan akal sebagai pertimbangannya. Nah, ada 3 istilah mengenai keterampilan berpikir ini. Yang pertama, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Yang kedua, ada berpikir kompleks atau complex thinking. Dan yang ketiga, ada berpikir kritis atau critical thinking. Nah, adapun pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu merupakan cara berpikir yang tidak hanya untuk mengingat saja, tetapi dapat digunakan untuk menelaah informasi secara kritis, kreatif untuk dapat memecahkan suatu permasalahan. Menurut taksonomi Bloom, terdapat 3 aspek dari keterampilan berpikir ini, yaitu menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan 3 aspek lainnya yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan termasuk ke dalam berpikir tingkat rendah. Selanjutnya ada berpikir kompleks. Berpikir kompleks merupakan berpikir saat dimana seseorang dapat melihat secara utuh, memiliki kemampuan dalam memaknai suatu persoalan secara menyeluruh yang tidak hanya terfokus pada unsur sebab akibat saja. Dengan berpikir kompleks ini, siswa akan memiliki modal untuk dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Cohen 1995 mengemukakan 4 proses berpikir kompleks, yaitu yang pertama ada memecahkan masalah, yang kedua membuat keputusan, yang ketiga berpikir kritis, dan yang keempat berpikir kreatif. Yang terakhir ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu aktivitas mental untuk memecahkan masalah, menganalisis asumsi, memberi rasional, melakukan penyelidikan, dan pengambilan keputusan. Orang yang berpikir kritis akan selalu mencari dan menjelaskan hubungan antara masalah yang didiskusikan dengan pengalaman yang relevan. Seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis akan selalu menghargai pendapat orang lain karena setiap pendapat itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Pendapat yang berbeda ini akan menjadi pegangan seseorang untuk menyikapi suatu hal, sehingga arah dan tujuan yang akan dicapai akan lebih jelas. Dalam melihat pendapat dibutuhkan
pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil mana yang paling tepat. Keterampilan berpikir juga dapat dipelajari maupun diajarkan di sekolah ataupun secara individu. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam mengajarkan keterampilan berpikir, bahwa keterampilan berpikir harus dilakukan secara latihan yang sesuai dengan tahap kognitif anak. Tahapan kognitif tersebut diantaranya yang pertama, identifikasi komponen-komponen prosedural, yang kedua, melakukan instruksi dan pemodelan langsung, yang ketiga, melakukan latihan secara terbimbing, dan yang terakhir, melakukan latihan secara bebas. Nah, yang kedua ada keterampilan bertindak atau psikomotorik. Menurut Yaumi 2017, keterampilan bertindak merupakan keterampilan yang mengacu pada kemampuan untuk menggunakan sesuatu dengan tindakan fisik seperti mengenal alat atau bahan, memegang tanpa menimbulkan kerusakan, mengoperasikan sesuatu dalam melakukan pekerjaan maupun memproduksi dan mengevaluasi untuk mencapai suatu hasil tertentu. Keterampilan bertindak juga merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerakan fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Menurut Mardapi tahun 2003 dalam buku tahun 2017 mengatakan bahwa keterampilan bertindak atau psikomotorik ada 6 tahap, yaitu yang pertama gerakan refleks, yaitu gerakan motorik yang dilakukan tanpa sadar. Yang kedua ada gerakan dasar, yaitu gerakan yang mengarah pada keterampilan kompleks yang khusus. Yang ketiga ada kemampuan perseptual, yaitu gerakan kombinasi antara kemampuan kognitif dan motorik. Yang keempat ada gerakan fisik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan gerakan terampil. Yang kelima gerakan terampil, yaitu gerakan yang membutuhkan belajar, misalnya keterampilan dalam berolahraga. Dan yang terakhir ada komunikasi non-diskursif, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi menggunakan gerakan. Kita akan membahas tentang taksonomi keterampilan. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu thesein dan nomos. Thesein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Nah, prinsip ini dipakai oleh seorang psikolog bidang pendidikan, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Nah, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Padahal hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Pada akhirnya, tahun 1956, Bloom dan kawan-kawan berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan dengan taksonomi Bloom. Menurut beliau, tujuan pendidikan ini terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kognitif, di mana kognitif ini berpusat pada di kepala, di mana tujuan kognitif ini berkenaan dengan kemampuan individu mengenal dunia sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual atau mental. Yang kedua yaitu afektif. Afektif itu berpusat di hati, di mana tujuan afektif ini mengetahui perkembangan sikap, perasaan, dan nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Yang ketiga yaitu psikomotor. Psikomotor ini terletak pada tangan, di mana tujuan psikomotor ini
menyangkut perkembangan keterampilan yang mengandung unsur motoris. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah ranah psikomotor, di mana berhubungan erat dengan kerja otot, sehingga menyebabkan geraknya tubuh dan bagian-bagiannya. Menurut Dave, klasifikasi tujuan psikomotor ini terbagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu adalah tahap peniruan, atau yang kita kenal dengan P1. Di mana di kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Yang kedua yaitu manipulasi. Nah, manipulasi ini menurut manipulasinya yang kedua itu menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru dari tingkah lakunya saja, tetapi kategori ini kemampuannya itu dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga itu adalah tahap ketetapan. Nah, ketetapan ini atau yang sering kita kenal dengan P3 memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dari kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat ada artikulasi, atau kita sering dengan sebut P4, di mana kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan sesuatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretasi. Nah, yang terakhir ini adalah ada pengalamiahan. Pengalamiahan itu yang sering kita kenal dengan P5, di mana tingkat kemampuan tertinggi ini jadi tertinggi di dalam psikomotorik ini. Sesuatu penampilan tindakan di mana yang hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Yuliani akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu IPK pada KDMI. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi, di dalam suatu mata pelajaran ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Melalui KD juga, kita dapat melihat keluasan dan kedalaman materi dalam setiap mata pelajaran. Lalu yang kedua itu ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK merupakan pengukur setiap peserta didik melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Tingkat kompetensi dalam rumusan tujuan pembelajaran mengacu pada tingkat kompetensi yang terdapat di dalam rumusan IPK. KKO atau kata kerja operasional taksonomi Bloom itu biasa digunakan dalam RPP atau silabus pembelajaran. Yang biasanya itu kalau ranah kognitif itu ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. C1 IPK-nya yaitu mengutip, membaca, mencatat. Nanti selebihnya saya akan taruh di sini apa saja yang ada di ranah kognitif, yang ada di KKO ranah kognitif maksudnya. Lalu yang kedua itu ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik itu udah dijelaskan juga oleh teman saya yang P1 sampai dengan P5. Yang P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. P1 IPK-nya menyalin, mengikuti, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan taruh juga di sini gambar. Lalu contohnya yaitu ada contoh dari KKO-nya itu ada ranah kompetensi. Ranah kompetensinya itu misalnya pengetahuan. Terus kata kerja operasionalnya itu atau KKO-nya itu mengingat atau C1, bagian dari C1. Lalu IPK-nya sendiri
Contohnya adalah menyebutkan macam-macam tumbuhan. Di dalam IPK juga memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, fungsinya sebagai tolak ukur keberhasilan penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua ada sebagai acuan penentuan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada sebagai acuan penentuan materi pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir sebagai acuan penyusunan instrumen penilaian pembelajaran pembuatan soal-soal evaluasi.